Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat dan juga selamat datang di channel Bung Harpa buat teman-teman semua. Pertama-tama gue minta maaf karena dalam 2 hari ini tidak membuat konten sama sekali di tengah hiruk pikuk ya persepak bolaan Indonesia. Bahkan tadi pun sebelum gue rekam video ini gue rekam pas jam 22 malam waktu Indonesia Barat atau 10 malam. Tadi gue menyempatkan juga nonton dua diskusi lah di 2 stasiun TV di iNews dan juga di TV One ya, karena ini bahas soal apa yang berkembang dalam 2-3 hari terakhir pasca pengumuman pemecatan Sintayong hari Senin kemarin ya. Dan meskipun penggantinya belum diumumkan secara resmi, tapi sudah hampir pasti ya akan digantikan oleh gerbongnya Belanda, yaitu Patrick Kluivert yang akan memimpin tim nasional Garuda, akan didampingi oleh 2 asistennya, yaitu Alex Pastoor dan juga Denny Lansat ya. Jadi itu tadi ya, 1 hari sebelumnya bahkan kita sudah mencium ya gelagat akan pemecatan Sintayong yang firm ya, dengan undangan untuk mengajak para media hadir di preskon di Menara Dana Reksa, dan bahkan calon penggantinya pun sudah bisa kita cium ya, walaupun pengumuman resminya nanti baru akan diumumkan hari Minggu. Nah, Patrick Kluivert sendiri dijadwalkan akan mendarat hari Sabtu ya, nggak tahu jam berapa, tapi seperti biasa nanti biasanya akan banyak informan-informan yang memberitahukan ke channel Bung Harpa. Dan nggak tahu apakah didampingi juga oleh Alex Pastoor dan Denny Lansat. Yang pasti ini akan menjadi paradigma baru, akan menjadi halaman baru bagi tim nasional Indonesia. Tantangan sudah hadir di mana-mana, bukan saja soal teknis profil dari tim kepelatihan yang sejauh ini sudah diumumkan ya, tapi juga soal faktor non teknis ya. Jadi kalau kita bicara soal teknis, memang Patrick Kluivert ini akan diusung sebagai sosok di ruang ganti. Ya, semua tahu nama besar Kluivert sebagai pemain, meskipun sebagai pelatih CV-nya kalian mungkin sudah sering dengar ya. Ini tidak terlalu mentereng. Di Curaçao dia juga hanya interim sebentar, dan bahkan ada satu pertandingan yang dianggap janggal ya ketika menghadapi British Island. Kemudian juga tapi yang di klub Turki ini beda teman-teman. Jadi kita juga harus objektif. Di klub Turki ini justru Patrick Kluivert yang step up untuk membela para pemain yang gajinya nggak dibayar. Ya, namanya gue lupa, Adamar apa Por gitu ya. Dan akhirnya setelah gonjang-ganjing dia didepak. Jadi beda kasusnya. Kalau di Curaçao memang Patrick Kluivertnya ya ngaco lah gitu ya. Tapi kalau di klub Turki justru dia stand up untuk membela anak buahnya yang dizolimi. Nah, setelah prestasi juga sebagai pelatihan juga nggak terlalu mentereng ya. 2014 adalah profil CV dia yang paling bagus. Itu pun karena memang dia hopeng dengan Louis van Gaal. Jadi Louis van Gaal yang meminta bersama KNVB untuk mengikut sertakan Patrick Kluivert, dan hasilnya cukup bagus ya, bahkan sangat bagus untuk tim seperti Belanda yang tidak pernah juara dunia, tapi berhasil masuk ke semifinal ya, kalah dari Argentina saat itu, Piala Dunia di Brazil, dan kemudian juara 3 ya di turnamen tersebut. Tapi kalau ditanya apakah kemudian Patrick Kluivert bakal sukses atau gagal, no one knows. Ya, gue beberapa kali memberikan analogi ya, karena gue fans Arsenal ya. Saat tahun 90-an, 95 kalau gue nggak salah, Arsene Wenger itu datang ke Arsenal, itu banyak yang mencibir. Ya, banyak yang menyindir soal kefasihan bahasa Jepang dia, karena sebelumnya dia melatih klub Jepang. Tapi ternyata dia bisa membuktikan dia sukses. Nah, demikian juga dengan Patrick Kluivert. Menurut gua, walaupun banyak tanda tanya, banyak tantangan, ya bahkan juga ada isu nyerempet-nyerempet politik soal salah satu asisten pelatihnya, tapi kita tidak bisa menjudge juga dia bakal gagal atau berhasil. Suka atau tidak suka, jujur kita sebagian besar, termasuk gua juga masih kecewa dengan cara pemberhentian Sintayong ya, walaupun itu hak federasi, tapi memang layar sudah terkembang ya. Jadi sudah diumumkan pemecatan, tapi penunjukan Patrick Kluivert hanya tinggal menunggu waktu diresmikan nanti hari Minggu ya. Kita mau nggak mau, suka atau tidak suka, harus melihat ke depan ya. Sedikit informasi juga, ada satu informasi penting yang gue dapatkan juga ya, kita sedikit aja ke belakang. Sintayong ini dikabarkan sudah mengosongkan tempat tinggalnya ya di sebuah residen di SCBD. Gue nggak bisa sebut namanya, sudah kosong. Jadi ya
ya sudah selesai lah masa lalu Sintayong. Walaupun dalam hidup kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Nah, soal kepelatihan lagi, kita kembali lagi. Jadi kita singgung tadi, mundur sedikit ke belakang, kita ke depan lagi. Nah, kalau kita lihat komposisi dari pemilihan ini, kalian mungkin juga sudah dengar dari PSSI. Jadi Patrick Kluivert ini memang dipilih karena mau berkompromi. Berkompromi dalam arti untuk asisten pelatihnya itu yang men-screening adalah Pak Erick Thohir atau PSSI. Nah, itu mengapa akhirnya Patrick Kluivert yang dipilih. Karena dua calon pelatih yang lain, gue curiga itu adalah Giovanni dan juga Frank de Boer. Ya, walaupun ini hanya asumsi. Tapi yang jelas keterangan yang gue dapat ini valid ya. Satu ini tidak mau berkompromi. Jadi dia maunya membawa gerbongnya dia. Asisten pelatihnya, kemudian mungkin pelatih fisiknya dan lain, itu maunya grupnya dia. Dan yang seperti ini biasanya Giovanni van Bronckhorst. Ya, biasanya dia bawa pelatih kiper itu Rob Habs, ya, penjaga gawang Barcelona dulu yang tingginya 2 meter. Nah, kalau yang satu lagi, yang gue bilang tadi kemungkinan ini Frank de Boer, yang katanya karakternya keras. Ya, masuk akal ya kan, Frank de Boer ini karakternya keras, jadi dia mau ngatur-ngatur lah seperti itu. Jadi dia juga sama mungkin ya kayak yang pertama. Dan kita tahu juga dua sosok ini, Erick Thohir dan Frank de Boer, pernah bekerja sama di Inter Milan medio 2015 atau 16 ya, Interisti paham. Jadi ini nggak deal nih. Dan akhirnya yang deal Patrick Kluivert. Ya karena apa? Karena tadi mau berkompromi asisten pelatihnya yang men-screening itu Pak Erick Thohir. Nah, jadi kalau dibilang ada gimmick-gimmick bahwa yang mau datang pas interview hari Natal cuma Patrick Kluivert sehingga dia yang dipilih, ya kalian simpulkan sendiri kira-kira masuk akal atau enggak. Tapi kita anggap aja itu sebagai sebuah gimmick lah. Ya kan, ini kan latar belakangnya kan entertainment ya, jadi mungkin agak sedikit-sedikit membuat hiburan-hiburan lah gitu. Jadi itu cerita yang sebenarnya. Kalau ditanya dari mana, ya dari orang yang sangat dekat ya, dari Senayan 1. Nah, cuman begini, karena Alex Pastor dan jadi dipilih nih beberapa asisten katanya. Kemudian disodorkan ke Patrick Kluivert, dan kemudian Patrick Kluivert memilih dua orang ini, Alex Pastor dan juga Denny Lansat. Ya, Denny Lansat nanti akan megang U23 dan kemudian walaupun membantu juga di senior. Kemudian Alex Pastor akan menjadi pengawal setianya Patrick Kluivert. Jadi Alex Pastor ini terbilang cerdas ya, dan 3 kali membawa tim Eerste Divisie promosi ke Eredivisie. Ya, bahkan dia pernah bekerja sama dengan Tom High di AZ Alkmaar tahun 2014 atau 15 lah gitu ya. Jadi ini komposisinya. Nah, menurut gua kenapa Erick Thohir sengaja atau tidak mau memilih pelatih yang membawa gerbong? Mungkin ini berkaca dari apa yang terjadi di ruang ganti dalam rezimnya Sintayong. Karena Sintayong kan bawa semua asistennya itu dari Korea, hampir semua lah kecuali mungkin Nova. Ya. Jadi ada koloni di sana. Ya, naasnya kita tidak mengantisipasi ada koloni juga dari Belanda dan juga tentunya Indonesia pemain lokal. Sehingga akhirnya ini membuat polarisasi di antara 3 kubu tersebut secara nggak langsung ya, walaupun yang paling keras ya kubunya Belanda dan kubunya Korea. Nah, ini yang mungkin yang membuat akhirnya Pak Erick Thohir merasa asisten pelatihnya harus gue yang pilih. Minimal gue yang screening deh. Jadi gue screening mungkin 4 atau 5, nggak tahu. Terus kemudian disodorkan. Paling nggak jangan jauh-jauh dari sini. Nah, kemudian mungkin Patrick Kluivert memilih, oh gue cocoknya sama dia nih. Gitu. Jadi kan ada jalan tengah. Cuman ada satu kelemahan dari situasi saat ini. Betul, nanti akan ada koreksi otomatis. Seperti CCTV lah ya di belakangnya Patrick Kluivert. Kenapa? Karena orang yang ditunjuk ini, Alex Pastor dan Denny Lansat, pasti akan lebih loyal kepada Erick Thohir. Ya, jadi suatu saat yang nanti berperang bukan hanya koloni Belanda dan koloni Indonesia, ya, atau koloni Belanda dengan sesama pemain antar pelatih. Karena karakter orang Belanda ini, kalau kita lihat dari dulu, ini suka bertengkar, gitu ya. Ini terjadi antara pelatih dan asisten pelatih. Karena apa? Karena asisten pelatih nanti akan merasa, gua boleh ngelawan lu sebagai pelatih utama. Kenapa? Gua yang bawa Pak Bos. Ya, Senayan 1. Nih, ini yang jadi persoalan mungkin nanti. Jadi ya ini harus diantisipasi. Jadi mengganti metode pun bukan berarti tanpa menimbulkan masalah baru. Jadi ini bisa saja menyelesaikan masalah yang lama, ya, tidak ada koloni antar Belanda, Korea dan Indonesia, tapi kemudian di antara pelatih dan asisten pelatih pun akan timbul mungkin masalah. Nah, disitulah tugas dari Pak Erick Thohir untuk juga tidak mengulangi hal yang sama ketika masalah friksi di ruang ganti ini timbul saat menghadapi China. Ya, jadi harus ada manajemen konflik.
Tapi bukan antara koloni-koloni yang ada nih, karena kan antara Belanda udah aman, udah sama-sama Belanda antara pemain dan pelatih. Tinggal antara Patrick Kluivert dan kubu asisten-asistennya, yaitu Alex Pastoor dan juga Denis Lansat. Nah, manajemen konflik inilah yang luput dilakukan saat friksi potensi ini mulai timbul lawan China. Dibiarkan gitu. Karena di mana perusahaan, di mana entitas yang tidak ada konflik dan friksi, pasti ada. Ya, selalu kita berbicara soal rekan kerja kita nggak perform lah, nggak mau kerja sama, atasan kita kurang perhatian, bawahan nggak mau nurut dan lain-lain. Itu pasti ada semua. Bahkan di tataran politik pun presiden bisa memecat menteri kan, atau menteri tidak suka dengan atasan, dengan presiden, akhirnya macam-macam lah gitu. Itu normal. Makanya ada manajemen konflik. Nah, di sini mungkin bukan gue mengajari Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir tentu lebih pintar, lebih berpengalaman, itu udah pastilah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bicara sebagai masyarakat ya. Tapi siapa tahu beliau luput. Nah, ini mungkin mesti diperhatikan nih. Karena masalah Denis Lansat ini juga ternyata mereka skip. Sampai akhirnya nggak tahu bahwa Denis Lansat ini punya latar belakang yang agak sensitif dengan politik. Ini definitely gue bisa pastikan ini skip. Ya, karena ada salah satu orang dalam PSSI yang minta bahan 2 hari lalu soal latar belakang Denis Lansat. Oh, berarti mereka nggak nih lolos sensor. Tuh, tapi oke lah ya, leave it alone soal situs tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat hanya bisa mendengung, ya, mengingatkan, berbicara, ngobrol warung kopi seperti ini. Ya, mau didengerin syukur, nggak didengerin syukur juga, nggak apa-apa. Oke, terakhir. Nah, tentu kita semua pelan-pelan mengajak kita untuk move on. Memang ini tidak mudah. Ya, banyak kenangan yang sudah ditorehkan oleh Erick Thohir, tapi kita memang berat, tapi harus move on. Dan salah satunya juga yang mesti gue ingatkan ke teman-teman semua, mohon ya, sekali lagi gue harus konsisten dengan omongan gue. Kita berbeda pendapat ya, ada beberapa juga yang tidak sepaham dengan pendapat gue soal pemutusan Sintayong. It's okay ya, tapi jaga lisan pertama, dan kedua, jangan serang pemain, please ya, jangan serang pemain. Kita tidak setuju, iya, ada konflik, iya, tolong jangan serang pemain. Siapapun itu, terutama isunya pemain diaspora, please jangan. Dan juga jangan serang Patrick Kluivert. Biasakan kita tidak suka dengan orang, tapi jangan menghujat atau menghina, termasuk Pak Erick Thohir juga. Gue banyak nggak sepaham dengan ST pernah lawan China, dengan Pak Erick Thohir juga dengan PSI ada, tapi jangan menghujat dan jangan menggeruduk IG mereka, please. Ini hanya permintaan dari gue. Tentunya gue nggak bisa apa-apa, hanya seperti teman biasa yang mengajak. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Cuman gua rasa ajakan gue ini tidak salah. Jadi mohon jangan hujat mereka. Nggak apa-apa beda pendapat. Ya, ada beberapa nih yang mention gua, DM gua, kelihatan kalimatnya agak lumayan keras, nggak setuju. It's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan menghujat. Jadi biasakan seperti itu. Ya. Nah, terakhir, Judgment Day. Ini akan menjadi menarik karena persiapan tidak banyak, hanya sekitar mungkin 2 bulan ya, clock ticking. Jadi kalau kemarin gue bilang 73 hari lagi, 72 hari lagi, ini sekarang mungkin 69 atau 70 hari lagi, semakin sempit. Sementara Patrick Kluivert nanti harus mulai memulai semuanya dari scratch, dari nol. Ya, dia mendarat tanggal 11, itu pasti akan naik lagi nih. Karena berapa hari ini panas banget, dinamikanya luar biasa. Nanti dia datang, kita akan tunggu apa kata pertama yang akan meluncur dari mulutnya bersama dengan asistennya. Kemudian apa tanggapan masyarakat dan apa yang akan dilakukan. Nah, dari informasi yang gue dengar juga, beberapa hari lalu itu Alex Pastoor dan Patrick Kluivert sudah melakukan komunikasi ke para pemain diaspora dulu. Ya, karena kan mereka di Belanda, kemudian juga bahasanya sama, dan yang menghubungi ini kan legend-legend semua lah rata-rata. Mereka paham lah, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denis Lansat, pasti para pemain ini respect juga. Nah, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Kemudian nanti tanggal 12 akan ketemu para pemain tim nasional Liga 1, dijadwalkan seperti itu, dan kemudian mulai melakukan penjajakan termasuk juga mungkin mengembalikan si anak hilang Elkan Bagot dan Sadira Ramdhani, dan mungkin Lily Pali juga dan lain-lain. Ya, jadi clock ticking, ada rasa mungkin sebagian dari kita yang kesel, yang gak terima, please ya, kita pelan-pelan ya. Kemarin ada letupan-letupan, itu normal, tapi mungkin ini untuk pertama kali menjadi ujian terbesar dari bangsa kita. Bagaimana kita di tengah perbedaan pendapat, di tengah perbedaan sudut pandang, tapi kita bisa nanti teriak bersama di Sydney Football Stadium. Itu adalah tantangan yang belum pernah bisa kita lewati. Beda politik, berantem. Ya kan, berantemnya hujat-hujatan, bahkan satu rumah ada yang nggak ngomongan, ada yang cerai bahkan. Ya, beda-beda lainnya semuanya selalu gitu. Nah, coba kita sama-sama saling mengingatkan. Gue juga sama untuk diri gue, bisa nggak kita di tengah perbedaan ini
sama-sama saling menghargai, dan once bendera merah putih sudah berkibar di Sydney Football Stadium, kita harus dukung, termasuk juga di GBK nanti tanggal 25 menghadapi Bahrain. Akan tetapi ini akan menjadi ujian yang sangat berat, perjudian yang sangat tinggi, yang terbesar mungkin dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena di era Sintayong beliau sudah menorehkan standar yang cukup baik lah, gue bilang, malah overachieve. Saat ini kita ada di peringkat 3 klasemen Piala Dunia grup C, di atas China, Bahrain dan juga Saudi, dan hanya 1 poin ya dari Australia di peringkat 2 yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Nah, artinya ekspektasi masyarakat dengan pergantian dari Sintayong ke Patrick Kluivert ini sangat besar ya. Kalau sama mungkin masih bisa diterima, tapi kalau misalnya di bawah itu, let's say peringkat 5 atau 6 nggak lolos, kalau 3-4 kan sama, masih oke lah. Maka ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Kalau nggak mau dibilang bakal ada tsunami, gelombang tsunami tekanan ke PSSI, ke Pak Erick Thohir, ke Patrick Kluivert, mungkin ke para pemain juga, terutama pemain diaspora dan lain-lain. Ini akan jadi satu luar biasa. Tapi kalau di 2 pertandingan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium dan di Bahrain, menurut gua ya, kalau kita bisa minimal dapat 2 poin, artinya seri atau mungkin 1 menang 1 kalah, I think it's okay ya. Jadi minimal 2 poin menurut gua itu aman. Kalau menang salah satu lebih bagus lagi ya, ibarat nilai mungkin 7,5 lah ya. Jadi misalnya kita kalah deh lawan Australia, itu mungkin masih orang oke, Australia kita nggak mudah lawan mereka, away pula, walaupun nggak ada Harry Souttar dan satu back lagi. Dan yang tekanannya juga nggak besar, karena nanti di Sydney Football Stadium itu diperkirakan hanya ada sekitar mungkin 4.000 orang, mungkin 5.000 maksimum. Jadi koreo atau vibes yang tercipta di stadion itu tekanannya nggak akan besar. Tapi kalau misalnya kita gagal menang di Australia dan kemudian kita kalah di GBK, wah ini berat. Apalagi kalah di dua-duanya. Tapi itu tadi, kalau kita bisa menang bahkan lawan Australia dan juga menang lawan Bahrain, ya udah jackpot, everybody happy. Paling yang terjadi adalah, kan gue bilang juga apa, lu nggak percaya sih Patrick Kluivert ini membawa kita ke level yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kita bukan Tuhan, kita tidak bisa menjudge apa yang akan terjadi ke depan. Kita pelan-pelan, mungkin ya pelan-pelan kita bergerak ke depan, meninggalkan perbedaan tersebut, dan kita akan mendukung bersama-sama tim nasional merah putih. Dan please jangan hujat para pemain dan juga pelatih baru kita, Patrick Kluivert. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Dan mudah-mudahan kalian dikaruniai kesehatan dan apapun aktivitas kalian semoga dilancarkan. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa. Bye.